Halo saudaraku, selamat bergabung di channel SDM Mandiri. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang mengenal ukuran di Photoshop. Ya, kenapa kita harus belajar dari sini? Karena bagi pemula seperti pengalaman saya dulu, ini sangat penting. Jadi kalau kita mau membuat sesuatu itu kita harus tahu ukurannya, resolusinya berapa, kira-kira seperti itu. Nah, dalam video ini kita akan membahas tidak tentang ukuran saja. Kita juga akan membahas tentang perbedaan RGB dan CMYK, karena semua orang tidak tahu, dan saya juga seperti itu dulunya. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita mengetahui tentang ukuran dulu, karena di bidang desain grafis dengan fotografi itu berbeda. Kalau di desain grafis kita itu banyak membuat seperti brosur, kartu nama, kemudian spanduk, stiker. Ya, seperti itu kira-kira. Kalau di spanduk itu resolusinya misal ukuran 1 meter kali 2 meter. Nah, kalau spanduk itu kita menggunakan resolusi 72 piksel inci, beda dengan brosur. Kalau brosur kita gunakan ini ukuran asli, kemudian resolusi 300 piksel inci. Nah, kalau di fotografi itu menggunakan piksel sentimeter. Kenapa begitu? Nah, karena kalau kita desain brosur menggunakan sentimeter, resolusi sentimeter maksud saya, itu bakalan memakan ruang yang sangat besar, size-nya sangat besar. Jadi kalau komputer kita speknya tidak standar desain, itu tidak akan bisa kita bekerja. Makanya kita gunakan piksel inci. Nah, kalau fotografi kayak pas foto gitu, itu kita wajib gunakan piksel sentimeter agar tidak pecah gambarnya. Aduh, ntar saudaraku. Oke, mungkin di situ aja yang bakal kita bahas, dan kita langsung ke video aja ya. Oke, kita pantengin dulu. Jangan lupa pantengin terus layarnya. Dan jangan lupa sebelum memulai sesuatu itu usahakan kita membaca bismillah. Jadi agar lebih berkah, lebih cepat menangkap. Oke, langsung aja kita cek. Oke. Sekarang kita udah buka aplikasinya Photoshop, dan saya menggunakan Photoshop CC 2018. Tapi Photoshop yang namanya Photoshop ini, yang saya tahu ya, kalau CC itu lebih ke fotografi. Kalau yang CS6 biasa itu ke desain. Tapi semua sama aja pada intinya, nggak pengaruh. Nah, ini kita mulai. Nah, ini sebagai contoh, kita ingin mendesain sebuah spanduk. Nah, kalau spanduk itu misal kita buat di ukuran 2 meter. 2 meter itu kalau di sentimeter jadi 200 cm itu sama dengan 2 meter lebar.
dengan ketinggian 100 cm. Nah, ini yang saya maksud. Resolusi ini kalau untuk spanduk kita gunakan piksel inci. Nah, resolusi 72. Karena kalau resolusi 300 selain desainnya berat, kemudian nanti ketika cetak masuk ke daftar antrian cetak, dia juga berat filenya untuk dicetak. Jadi kita gunakan resolusi 72 dengan piksel inci. Nah, ini color mode-nya. Kalau berbentuk digital printing itu kita gunakan CMYK. Kenapa CMYK? Karena mesin itu sendiri itu menggunakan sistem atau tinta yang CMYK juga. Kita harus menggunakan CMYK. Nah, kurang lebih seperti ini kalau buat spanduk. Segala sesuatu atau semua jenis spanduk itu kita beri resolusi 72 dengan CMYK. Kenapa CMYK? Ya tadi itu, mesin itu memang sudah berformat atau bawaan dari pabriknya itu dengan tinta CMYK. Kenapa nggak RGB gitu? Karena kalau kita desain di RGB, warnanya juga bakalan beda nanti dicetak dengan CMYK, dengan mesin tersebut. Nah, ini CMYK ya. Kita buat satu lagi, itu yang RGB. Oke, ini 200, kita buat RGB. Nah, kita udah punya dua format, RGB dan CMYK. Kita gunakan yang CMYK dulu. Contoh, kita ambil saja, kita ambil set. Ini kita matikan, kita ambil film. Oke, kita buat di sini merah. Ini CMYK ya, merahnya seperti ini. Coba kalau kita lihat di RGB, pasti berbeda dia, lebih terang ke RGB, memang lebih bagus hasilnya. Kalau CMYK memang agak lebih pudar, cuman kalau dicetak itu hasilnya sesuai dengan desain. Sedangkan RGB, nah, kalau kita desain RGB nih, ada orang pesan spanduk atau apa gitu, kita desain filenya itu RGB, memang di tampilan handphone, tampilan layar memang bagus, cuman nanti setelah dicetak bakalan konsumen kita komplain, kok kenapa warnanya beda gitu. Makanya dianjurkan kita kalau desain itu menggunakan format CMYK, tidak RGB. RGB kalau siap desain, kita kirim file WA ke orangnya, nah itu baru kita gunakan RGB, kita save as RGB. Nah, ini mengenai spanduk. Oke, kita close. Kalau tadi itu spanduk, dan sekarang kita mau buat brosur. Brosur itu ukurannya A4, tapi sesuai kebutuhan juga. Tapi mayoritas itu pada umumnya itu ukuran A4. Nah, kalau saya lebih biasa menggunakan sentimeter. Nah, di sini kalau brosur kita resolusi 300. Kalau spanduk tadi 72. Nah, ini inci. Ini color modenya wajib CMYK. Karena mesinnya seperti juga, mesin offset namanya. Kalau digital printing itu kan tentang spanduk, stiker,
Nah, itu digital printing. Kalau brosur, undangan, nah itu offset. Kalau teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya perbedaan digital printing dengan offset. Nah, kira-kira seperti ini nih kalau brosur. Kita gunakan CMYK, pixelnya inci. Ini 8 bit tetap. Nah, ini. Nah, untuk jarak di brosur itu kita harus sekeliling itu kita harus mempunyai jarak itu 5 mili atau setengah senti. Nah, kita gunakan nih, setengah senti. Kenapa kita harus beri jarak setengah senti? Karena kalau brosur itu biasanya cetaknya nggak 1-2. Brosur itu cetaknya print biasanya. Selain harganya lebih hemat, brosur itu yang tadi saya bilang, kita harus berikan sisi 5 mili. Agar apa? Agar ketika dipotong pisau itu meleset motongnya. Karena sekali potong itu tidak 1-2, paling enggak itu satu ring itu 2 kali potong. Nah, takutnya pas pisau motong meleset, tulisannya kepotong, mau apa, nggak kebaca kan. Jadi harus diberikan sisi. Ini gimana? Nah, ini dari ukuran rule ini, garis, kita tarik saja. Nah, gitu, maka dia akan muncul. Nah, kalau kita mendesain brosur itu tulisan harus di dalam bidang ini semua. Tidak ada yang boleh keluar dari bidang ini. Dan font, untuk ukuran font itu paling minimal itu 8 agar terbaca. Kalau 6, 7 masih bisa lah, cuman lebih bagusnya 8. 5, 6 itu usahakan jangan, karena ketika dicetak nanti tulisannya itu nggak kebaca nanti. Ini kalau brosur. Dan formatnya kita juga gunakan CMYK, harus CMYK. Kalau brosur tadi nih ya. Nah, sekarang kita bahas stiker. Oke, stiker. Kita mau buat stiker sendiri. Kita punya brand sendiri misalnya. Untuk stiker itu kita menggunakan ukuran, kalau stiker glossy ya, ini stiker glossy, kita menggunakan resolusi, misal ukurannya 1 meter kali 1 meter. Nah, ini 120 resolusinya, karena dia kalau 300 itu terlalu berat untuk dicetak, dan kalau 72 terlalu kecil, bakalan pecah gambarnya. Jadi sepengalaman saya bekerja di dunia percetakan itu, kalau stiker menggunakan resolusi 120 pixel inci, format tetap harus CMYK, karena banyak juga sih dia bisa desain, cuman dia tidak tahu ukuran berapa jarak agar tidak terpotong mesin, seperti brosur. Brosur itu yang tadi saya bilang, kita harus berikan sisi 5 mili. Agar apa? Agar ketika dipotong pisau itu meleset motongnya.
karena sekali potong itu tidak 1-2, paling enggak itu 1 ring itu 2 kali potong. Nah, takutnya pas pisau motong jazz meleset, tulisannya kepotong, mau apa, nggak kebaca kan. Ini harus diberikan sisi. Nah, oke, kita lanjut lagi. Kalau di fotografi itu ya kita menggunakan ini ya, pixel cm, resolusi 300, format RGB. Kenapa? Karena kalau CMYK memang di kamera sendiri menggunakan RGB, tidak CMYK ya. Dan resolusi 300. Resolusi 300 pixel inci dan senti itu berbeda. Kalau pindah ke inci jadinya 762 resolusinya. Kalau ke senti 300. Jadi kalau ukuran pas foto kita gunakan yang ini nih, 300 pixel senti. Ya, pada video kali ini kenapa saya membahas seperti mengenai tentang ukuran, format RGB dan CMYK itu bagi desain grafis pemula yang baru belajar itu harus tahu ini dulu, ukuran dan jenis format RGB atau CMYK. Jadi kalau kita sudah mengenal ini, kita itu lebih enak aja nanti kerjanya. Dan setelah kita mengenal ini, kita akan belajar dari awal tentang desain grafis. Belajar dari tata cara cropping, kemudian penyesuaian warna. Nah, dan di pelajaran cropping mungkin kita akan bahas di next video. Kali ini mungkin cuma itu aja yang bisa saya sharing sama teman-teman sesuai pengalaman kerja saya. Jadi semoga ini dapat memberi bisa membantu teman-teman atau menambah wawasan teman-teman. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.